Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat terus ya? Semangat terus ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang struktur puisi dan unsur pembentuknya. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pemaparan tentang puisi dan jenis puisi yang sudah pernah Ibu sampaikan. Baiklah, pertama kali Ibu akan menjelaskan tentang bentuk penyampaian puisi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan puisi, seperti membacakan puisi, deklamasi puisi, atau bisa juga dalam bentuk pertunjukan puisi. Lalu bedanya apa ya? Membaca puisi. Sesuai dengan namanya, membacakan puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Saat membacakan puisi, teks puisi bisa dibawa ke atas pentas. Kemudian yang kedua, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah menyampaikan puisi secara lisan juga. Namun bedanya, penyampaiannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Bisa disertai dengan gerakan tangan atau kaki. Nah, saat kamu ingin mendeklamasikan puisi, kamu tidak perlu membawa teks puisi, melainkan harus dihafal. Yang ketiga adalah pertunjukan puisi. Penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Pada musikalisasi puisi, kamu akan mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Oleh karena itu, penyampaian puisi dan irama lagu harus memiliki keselarasan, supaya lebih hikmat didengar. Selain itu, dramatisasi puisi dilakukan dengan memperagakan atau memerankan tokoh sesuai peristiwa yang ada di dalam puisi itu. Dramatisasi puisi bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, layaknya pementasan drama. Baiklah, setelah kamu mengetahui pengertian, jenis, dan bentuk penyampaian puisi, sekarang mari kita simak apa saja unsur-unsur pembentuk puisi. Yang pertama, majas dan irama. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi mengutamakan majas dan juga irama. Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Nanti pada kesempatan berikutnya, insya Allah Ibu akan menerangkan tentang majas tersebut. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang.
Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi. Tentunya hal ini berdasarkan perasaan penyair. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotasi. Hal itu merupakan kiasan atau suatu perbandingan. Di dalam puisi digunakan juga kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai, padi, dan kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami oleh umum. Untuk kata-kata dalam puisi, seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan. Bunga melambangkan kecantikan. Api melambangkan kemarahan. Dan baja melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Ada istilah pengimajinasian dalam puisi. Apa ya maksudnya? Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara. Itu disebut dengan imajinasi auditif. Melihat benda-benda, imajinasi visual, dan meraba atau menyentuh benda-benda. Ini termasuk ke dalam imajinasi taktil. Selanjutnya adalah struktur batin puisi. Apa saja yang termasuk ke dalam struktur batin puisi? Bisa kalian lihat pada slide yang ada di hadapan kalian. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respons penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Kemudian struktur yang kedua adalah adanya nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi yang merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Unsur batin puisi berikutnya adalah perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia akan menggunakan imaji, maja, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Dan unsur yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema puisi tersebut.
Nah, di hadapan kalian pada slide yang ada di layar monitor kalian, Ibu berikan contoh puisi yang berjudul Diponegoro karya Chairil Anwar. Silakan kalian baca dan tentukan kegiatan kalian untuk minggu depan. Apakah kalian akan membacakan puisi atau mendeklamasikan puisi? Pilihannya ada pada kalian sendiri. Baiklah anak-anakku yang Ibu banggakan, materi tentang puisi Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kalian, khususnya dalam bidang puisi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.